Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmatila dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup dan kedudukan evaluasi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisis guna mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi pembelajaran digunakan untuk memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Melalui evaluasi, guru dapat memperoleh gambaran nyata tentang tingkat pemahaman dan perkembangan belajar siswa. Evaluasi juga digunakan untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Hasil evaluasi jadi bahan refleksi bagi guru untuk menilai efektivitas metode, strategi, media, dan materi pembelajaran yang digunakan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian siswa belum mencapai kompetensi yang diharapkan, maka guru dapat melakukan tindak lanjut berupa remedial, pengayaan, atau perubahan pendekatan pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih optimal. Evaluasi juga berperan penting dalam membantu guru mengambil keputusan pendidikan. Keputusan tersebut meliputi penentuan kenaikan kelas, kelulusan, pemberian bimbingan khusus, hingga pengembangan program pembelajaran selanjutnya. Dengan evaluasi yang tepat, keputusan yang diambil guru tidak bersifat subjektif, melainkan berdasarkan data dan hasil belajar siswa. Jadi, evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi berlangsung sejak awal hingga akhir proses belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran disebut proses sistematis karena dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Setiap tahap saling berkaitan dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu guru menentukan tujuan evaluasi serta memilih alat evaluasi yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Perencanaan yang baik memastikan bahwa evaluasi benar-benar mengukur kemampuan siswa secara tepat. Tahap kedua adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai teknik seperti tes, tugas, observasi, maupun penilaian sikap. Pada tahap ini, guru mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa secara objektif. Tahap ketiga, analisis dan interpretasi data. Guru mengolah dan menafsirkan hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian belajar siswa, serta mengidentifikasi kesulitan atau kelebihan yang dimiliki siswa. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan, di mana guru menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi, seperti memberikan remedial bagi siswa yang belum tuntas atau pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai kompetensi. Melalui tahapan-tahapan tersebut, evaluasi mampu memberikan gambaran yang utuh tentang proses dan hasil pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Yang kedua, evaluasi formatif. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Yang keempat, evaluasi autentik.
Evaluasi diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan siswa. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar dan memperbaiki proses belajar mengajar. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa secara keseluruhan. Evaluasi autentik digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata, seperti melalui praktik, proyek, atau penugasan kontekstual. Keempat jenis evaluasi ini saling melengkapi dan dapat membantu guru untuk memahami perkembangan siswa secara menyeluruh. Evaluasi pembelajaran mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir siswa, seperti memahami dan mengingat materi. Ranah afektif berhubungan dengan sikap, nilai, dan karakter siswa, termasuk kedisiplinan dan bertanggung jawab. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan melakukan suatu tindakan. Jadi, evaluasi tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga harus memperhatikan sikap dan keterampilan siswa secara seimbang. Evaluasi holistik dalam pendidikan Islam menekankan bahwa keberhasilan siswa tidak hanya diukur dari nilai pelajaran, tetapi juga dari akhlak, sikap religius, sosial, dan emosional. Evaluasi ini mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman sejak dini, agar terbentuk siswa yang cerdas dan berakhlak mulia. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Evaluasi tujuan pembelajaran dilakukan untuk memastikan tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi proses dan hasil belajar digunakan untuk menilai efektivitas pembelajaran serta pencapaian siswa. Evaluasi kurikulum bertujuan menilai kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta didik. Evaluasi guru berkaitan dengan kinerja dan profesionalisme dalam mengajar. Sedangkan evaluasi sarana prasarana menilai kelayakan fasilitas pendukung pembelajaran. Selain itu, evaluasi lingkungan madrasah dilakukan untuk melihat pengaruh suasana dan budaya madrasah terhadap proses belajar. Seluruh aspek tersebut saling mendukung dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembelajaran di madrasah karena menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan, seperti tindak lanjut pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Evaluasi juga berfungsi sebagai sarana umpan balik bagi guru dan siswa untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar. Selain itu, evaluasi berperan sebagai alat pembentukan karakter Islami karena menilai tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga sikap dan akhlak. Melalui evaluasi, guru dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kesimpulannya, evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan. Evaluasi bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan potensi siswa, serta membentuk akhlak dan karakter Islami. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.